warga Natisem dimanapun berada, apakah di Makassar, apakah dimanapun berada, baik dari Aceh maupun sampai ke Papua gitu. Dalam podcast Hasrullah ini kita kedatangan tamu yang sangat energetik. Beliau adalah pakar hukum tata negara, tapi dia lebih dikenal sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, Pak Lulu, kita bicara, ini panggil yang akrabnya ya, Lulu ya. Kira-kira bagaimana perspektif Pak Lulu melihat kondisi kita punya pemerintahan dari perspektif hukum tata negara gitu? Ya, saya mau mulai dengan kalimat dari mantan gubernur kita, Pak Sarwo Yassin Limpo. Dalam istilah bahasa Makassar dia bilang parente tawar di ero. Artinya dalam menjalankan pemerintahan kita mesti tahu skala kebutuhan rakyat seperti apa. Apa yang rakyat butuh, bukan apa yang pemimpin butuh. Karena kalau apa yang pemimpin butuh, akhirnya bisa menimbulkan banyak dampak. Dan saya kira sudah banyak contoh lah. Oleh karena itu, pemimpin saya kira harus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan bagaimana menjadi pelayan, gitu saya kira. Dalam perspektif hukum tata negara adalah bahwa bagaimana mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Saya kira itu pengantar awalnya. Tapi kami melihat situasi yang kadang-kadang di zaman pilkada ini politik balas dendam terjadi gitu. Apakah dalam etik maupun etik hukum pemerintahan bisa dilakukan seperti itu? Karena saya melihat kalau terjadi seperti itu berarti hanya ganti pemimpin, kemudian kekuasaan berganti, cenderung membawa orangnya masing-masing gitu. Ya. Bagaimana pendapatnya Pak Lulu? Saya paham betul bahwa politik itu adalah kepentingan. Akan tetapi saya yakin bahwa ranah etika itu masih penting, masih perlu. Kenapa sangat penting? Karena itu yang membatasi perilaku para politisi kita. Kalau etikanya sudah hilang atau lepas, maka saya yakin dia bisa kolaps gitu. Syukur-syukur kalau bisa ditangani, tapi kalau dia tidak bisa menangani kolaps itu, maka tentu kan berdampak buruk pada dirinya dan pada pemerintahan. Dan saya kira balas dendam politik, saya kira sepemahaman saya persaingan itu ada di kontestasi saja. Setelah itu ya kita sama-sama mengabdi gitu, sama-sama berbuat yang terbaik untuk rakyat. Saya kira itu. Kalau tadi Pak Lulu katakan bahwa balas dendam itu terjadi pada saat pilkada atau kontestasi, kenapa budaya itu bisa berlangsung sampai sekarang gitu? Padahal di zaman Pak Harto Orde Baru begitu rapi, setelah orang terpilih dia logo menerima. Kok efek reformasi ini tidak seperti itu? Ya, mungkin terlalu bebas keran kebebasannya, kau lah ya. Ya, apalagi you can do everything gitu. Kamu bisa semua apa saja. Tapi kan kita mesti ingat bahwa kebebasan yang tertinggi adalah ketidakbebasan yang tertinggi. Mesti ada 2 patron di situ. Yang pertama hukum, yang kedua etika. Kalau itu kita patuhi, saya kira maka tentu saja bicara balas dendam, bicara ekses negatif itu tidak ada semua. Tapi kan maafkan saya, mungkin syahwat kekuasaan lebih tinggi kali berkuasa dalam idom para pelaku-pelaku politik kita, sehingga jadinya semua terlewati, semua terlupakan dan akhirnya ya berdampak buruk bagi mereka juga. Gitu. Ya. Tapi ada gejala yang harus kita koreksi berkali ya. Biasanya kalau ada orang terpilih, dia membawa gerbong ya. Walaupun ada kriteria untuk menduduki apa, dia jadi kepala dinas atau kepala bagian atau struktur sampai sekda atau begitu juga di kementerian ya, kadang-kadang mestinya orang-orang yang sangat paham tentang pemerintahan dan bergerak secara profesional gitu. Pak Harto dulu bisa membagi seperti itu, jadi orang kampus masuk ke pemerintahan menjadi teknokrat, kemudian orang yang dari aparat pemerintah, dia mulai dari bawah karirnya tidak terpotong. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan apa kira-kira solusi Pak Lulu sehingga pemerintahan itu betul berjalan secara profesional gitu? Ya, kooptasi kekuasaan ini kan kalau besar sekali pengaruhnya gitu. Sehingga kadang kita lupa bahwa ada aturannya, kadang kita lupa bahwa ada hukum yang membatasi kita gitu. Saya kira sih sebagai orang yang tanda kutip dipercaya menerima mandat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, saya kira ya
right man on the right place gitu. Tempatkan orang di tempat yang tepat dengan catatan tidak membelenggu orang itu. Misalnya dengan ada penuhan target, ada tanda kutip setoran dan lain-lain. Biarkan dia bekerja dengan profesionalismenya. Kalau itu jalan, saya kira relnya sudah benar gitu. Saya kira akan bagus gitu. Niatnya sudah bagus. Cuma kan terkadang di tengah jalan ada ini kaulah dalam hukum istilahnya ada goal displacement, ada pembelokan tujuan gitu. Pertama dia belok tujuannya, akhirnya tidak tercapai, makin melenceng dan akhirnya parah gitu. Jadi netizen ya kita dialog sekitar 10 menit ini ada kata kunci yang harus selalu kita pegang, baik itu akademisi terutama menjalankan kekuasaannya, termasuk apakah presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota adalah the right man, the right place. Dan itu kalau itu betul dijalankan, bahwa pemerintahan itu akan sesuai dengan bekerja dengan secara bergerak. Bagi warganet, sampai ketemu pada episode yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.